Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Reta Syakia Berdiri Fasya dengan ujung NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas proyek pemodelan matematika kelas L2 dengan mata kuliah pemodelan matematika. Di sini di mana tugas proyeknya itu disuruh untuk mereview jurnal bahas luar negeri atau internasional, di mana di sini saya memilih jurnal Modeling the COVID-19 Spirit Case Study of Egypt. Nah, penulisnya itu dari Sam Dave dan Samar Liner di 2021, dipublikasikan oleh Journal of the Egyptian Mathematical Society. Nah, eh, jurnal ini membahas bagaimana peneliti Mesir itu menggunakan model pertumbuhan logistik untuk memprediksi penyebaran COVID-19 pada dua gelombang pandemi. Nah, model ini dipilih karena tingkat kesederhanaannya, fleksibilitasnya, dan kemampuannya dalam menghasilkan prediksi yang mendekati data lapangan. Latar belakang eh, latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami penyebaran pandemi COVID-19. Melalui model prediktif yang akurat, secara umum terdapat dua jenis model yang digunakan dalam epidemiologi, yaitu model statistik dan model mekanistik. Nah, model statistik sendiri bekerja berdasarkan data empiris dan biasanya digunakan untuk memprediksi jangka pendek karena sifatnya yang cepat dalam mengikuti perubahan data harian. Nah, sementara itu model mekanistik seperti SIR, SAIR, dan SAIRS memodelkan proses penyebaran virus melalui pembagian populasi ke dalam beberapa kompartemen, sehingga lebih efektif untuk menjelaskan dinamika penyebaran dalam jangka panjang. Nah, di antara berbagai pendekatan tersebut, logistik grow model dipilih dalam penelitian ini karena merupakan versi sederhana dari model dinamika populasi yang mampu menggambarkan pertumbuhan yang pada awalnya meningkat secara cepat, namun kemudian melambat dan akhirnya mencapai saturasi. Nah, model logistik sendiri itu sudah lama digunakan dalam ekologi untuk memprediksi pertumbuhan populasi yang dibatasi oleh sumber daya. Dan karakteristik ini itu sangat mirip dengan penyebaran virus dalam masyarakat. Pada awalnya penularan itu bergerak secara cepat, tetapi seiring waktu semakin sedikit orang yang rentang hingga laju penyebaran menurun hingga titik stabil. Tujuan dari jurnal ini, eh, penelitian ini bertujuan untuk pertama itu membangun model matematika sederhana atau logistic grow model untuk memprediksi penyebaran COVID-19 di Mesir. Yang kedua itu mengestimasi final epidemis size P, yaitu total jumlah kasus kumulatif secara satu gelombang pandemi. Nah, yang selain itu untuk menentukan waktu terjadinya puncak atau peak time kasus hariannya. Dan yang keempat itu membandingkan model logistik dengan model SEER klasik untuk melihat kelebihan serta kesederhanaannya. Serta yang terakhir menguji model pada dua gelombang pandemi. Gelombang pertama itu dari April sampai Oktober 2020 dan gelombang kedua itu dari November 2020 sampai Januari 2021. Next, ada pendahuluan pada jurnal ini menjelaskan bahwa dalam epidemiologi terdapat dua jenis utama model yang digunakan untuk memprediksi penyebaran penyakit, yaitu model statistik dan model mekanistik. Model statistik biasanya digunakan untuk memprediksi jangka pendek karena bergantung pada data empiris dan metode seperti regresi atau machine learning. Nah, sehingga dapat memberikan gambaran cepat terhadap tren kasusnya. Sebaliknya, model mekanistik seperti SEER lebih tepat untuk memprediksi dinamika jangka panjang karena dia memodelkan proses penyebaran penyakit melalui pembagian populasi menjadi beberapa kompartemen. Nah, dalam penelitian ini, penulis juga memilih menggunakan logistic grow model, yaitu model sederhana yang efektif untuk memodelkan pertumbuhan yang pada awalnya meningkat cepat, namun kemudian melambat ketika status mendekati kapasitas tertentu atau saturasi. Nah, model logistik itu digunakan untuk memprediksi jumlah kasus kumulatif atau NT
menentukan waktu puncak penyebaran atau TM, serta mengestimasi ukuran akhir epidemi yang dinamakan dengan P. Metode yang digunakan itu ada metode dasar, eksponensial atau Bernoulli. Nah, pada fase awal wabah, penyebaran penyakit umumnya diasumsikan mengikuti pertumbuhan eksponensial karena jumlah individu rentan masih sangat banyak dan tingkat penularannya belum terlambat oleh faktor apapun. Nah, secara matematis, pertumbuhan ini dinyatakan dengan persamaan NT sama dengan NOEBT, di mana NT-nya itu adalah jumlah kasus kumulatif pada waktu T, dan NO-nya itu merupakan jumlah kasus awal, dan B-nya itu merupakan laju pertumbuhan infeksi. Meskipun model ini dapat menggambarkan kenaikan cepat pada awal pandemi, model eksponensial memiliki keterbatasan besar ketika digunakan untuk prediksi jangka panjang. Hal ini karena model tersebut tidak mempertimbangkan adanya perlambatan pertumbuhan atau saturasi yang terjadi ketika jumlah individu rentan mulai berkurang atau ketika intervensi kesehatan mulai diterapkan. Akibatnya, model eksponensial ini cenderung melebih-lebihkan jumlah kasus jika digunakan untuk memprediksi perkembangan COVID-19 secara keseluruhan. Sehingga kita perlu mengganti dengan model yang lebih realistis seperti model pertumbuhan logistik tadi. Next, peralihan ke model logistik grow model, di mana kan model tadi sudah tidak efektif. Kita lanjut dengan model logistiknya, di mana itu keterbatasan model eksponensial yang cenderung dilebih-lebihkan tadi dalam jangka panjang, maka untuk memperkecil faktor pembatas dalam bentuk N dikurang N per P ke dalam model. Faktor ini berfungsi untuk mengontrol laju pertumbuhan kasus sehingga tidak terus meningkat tanpa batas. Secara matematis, model logistik dapat ditulis dengan persamaan diferensial dN per dt, di mana C buka kurung 1 dikurang N per P tutup kurung N, di mana N-nya itu adalah jumlah kasus kumulatifnya, C adalah laju pertumbuhan, dan P adalah ukuran akhir epidemis. Dengan solusi eksplisit di mana NT sama dengan N0 dikali PE pangkat CT per P dikurang NO ditambah N0 per pangkat CT, di mana NT-nya itu adalah jumlah kasus kumulatifnya, N0-nya itu adalah kasus awalnya, C itu intrinsic growth rate, dan P-nya itu adalah financial epidemis size. Next, di sini ada gambar grafik yang menyajikan dua data kumulatif total kasus COVID-19 yang diumumkan dan kurva estimasi model selama gelombang pertama di Mesir, di mana di April hingga Oktober 2020 dengan asumsi ukuran epidemis akhir atau P-nya itu adalah 105.000. Kurva ini mengikuti bentuk S-space yang merupakan karakteristik dari solusi model logistik. Kurva ini dimulai dengan fase pertumbuhan yang cepat, cekung ke atas, ini fase cekung ke atas, dan kemudian melambat cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah. Nah, kecocokan yang erat di antara garis estimasi dan data yang diumumkan menegaskan keakuratan model dalam memprediksi total kasus kumulatif hingga mencapai titik saturasinya. Next, untuk gambar kedua itu ini adalah merupakan analisis sensitivitas yang menggambarkan hubungan antara ukuran epidemis akhir P, kita sebut dalam ribuan, dalam waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik beloknya TM dalam waktu bulan. Nah, selama gelombang pertama, plot ini menunjukkan hubungan positif, di mana semakin besar nilai P, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak laju kasus hariannya atau titik beloknya. Implementasinya adalah bahwa intervensi pencegahan seperti social distancing dan pemakaian masker bertujuan untuk mengurangi P efektif yang pada gilirannya akan mempercepat tercapainya puncak pandemi.
Next, model yang digunakan dalam model pertumbuhan logistik yang menggambarkan jumlah kasus kumulatif NT pada waktu T itu adalah NT N sama dengan L0 PE pangkat CT dibagi P dikurang T0 ditambah NO E pangkat CT. Nah, persamaan 6 ini adalah persamaan 6 adalah urutan pertama dari NT yang mempresentasikan laju kasus harian baru atau DN per DT. Di mana DN per DT itu sama dengan N0 dikali P pangkat CT di mana buka kurung P dikurang N0 dibagi P dikurang N0 ditambah N0 pangkat CT kuadrat. Itu lebih besar dari 0 untuk semua T. Karena N0, P dan P, C dan CT semuanya positif dan diasumsikan P lebih besar dari N0, ukuran epidemis akhir lebih besar dari kasus awalnya. Maka DN per DT itu lebih besar dari 0 untuk semua T. Nah, ini berarti kalau bahwa jumlah kasus kumulatif NT itu eh, selalu memenuhi syarat laju kasus harian baru. Persamaan 7 adalah turunan kedua dari NT yang mempresentasikan percepatan laju kasus harian, di mana D kuadrat T per DT kuadrat sama dengan N0 P dikali C kuadrat CT buka kurung P dikurang N0 di mana dikali P dikurang T0 dikurang N0 dikurang N0 pangkat CT per P dikurang N0 ditambah N0 pangkat CT pangkat 3. Next. Dimana di sini ada diagram gambar ketiga atau gambar ketiganya itu menampilkan kasus harian DN per DT tadi selama gelombang pertama yang merupakan turunan pertama dari kurva kumulatif di gambar pertama. Nah, kurva ini berbentuk lonceng dan mencapai nilai titik maksimum pada titik belok TM. Ini titik maksimumnya dari kurva kumulatif yang terjadi sekitar awal Juli 2020. Puncak kurva ini menunjukkan saat laju penyebaran mencapai puncak. Setelah puncak ini, meskipun infleksi baru terus terjadi, lalu laju harian mulai menurun yang berarti kurva kumulatif telah memasuki fase deselerasi. Next. Ada gelombang pertama itu ada April sampai Oktober 2020 di mana yang kita ketahui tadi nilai P-nya itu sekitar 105.000 yang hampir tepat dengan jumlah kasus aktual yaitu 1.400 pada bulan Oktober 2020. Nah, nilai parameter pertumbuhan C berada pada kisaran 0,059 hingga 0,06. Nah, waktu terjadi titik inflasi atau puncak pertumbuhan kasus harian dihitung dengan rumus TM sama dengan 1 per C dikali N buka kurung P dikurang N0 per N0 tutup kurung. Dan hasil perhitungannya itu menunjukkan kalau puncak terjadinya itu sekitar 82 hari setelah 1 April. Nah, dia itu berarti sekitar tanggal 20 Juni 2020. Visualisasi dalam jurnal memperlihatkan bahwa kurva NT memiliki bentuk S atau sigmoid yang khas dari model logistik, di mana kasus kumulatif meningkat dengan cepat pada awalnya, kemudian melambat menjelang akhir gelombang. Selain itu, grafik kasus harian menunjukkan bahwa puncak inflasi terjadi pada pertengahan Juni sesuai dengan perhitungan matematis yang dilakukan. Next. Di sini ada perbandingan dengan model SIR, di mana model SIR itu dinyatakan dengan rumus NT sama dengan 1 dikali T ditambah R dikali T sehingga 2 komprometer dalam model SIR dapat digabung menjadi satu variabel. Dengan pendekatan ini, struktur ini dapat dasar model SIR menjadi lebih sederhana dapat direduksi menjadi bentuk yang menyerupai model logistik. Selanjutnya itu ada gambar 4. Ini menyajikan perbandingan data kumulatif dan estimasi model untuk mengembangkan gelombang kedua.
Nah, dimulai dari November 2020 dengan estimasi ukuran epidemis akhir yang dipengaruhi menjadi P sama dengan 173.109. Kurva ini menunjukkan pertumbuhan bentuk S-nya itu dari titik awal yang lebih tinggi ke eh, kasus kumulatif mencapai saturasi yang baru sekitar 173.000. Next. Gambar kelima ini menunjukkan estimasi kasus harian baru DN per DT untuk menggelombangkan eh, gelombang keduanya. Nah, mirip dengan gambar ketiga, kurva ini berbentuk lonceng, mencapai bentuk puncak di awal Januari. Ini di awal Januari. Menandai titik belok ketiga dalam seluruh perjalanan pandemi. Setiap mencapai puncak tersebut, laju kasus harian baru diperkirakan menurun, yaitu sesuai dengan laporan bahan penyebaran sudah mulai mereda secara nyata pada sekitar awal Februari. Eh, untuk hasil dan pembahasannya, pada gelombang kedua pandemi COVID-19 di Mesir, penulis melakukan analisis ulang karena terlihat adanya kenaikan kasus baru setelah gelombang pertama mereda. Nah, data awal pada 1 November menunjukkan jumlah kasus aktif sebesar NO sama dengan 1903 dengan menggunakan model logistik. Penulis mencatat bahwa puncak kasus pada gelombang kedua terjadi pada 1 Januari yang merupakan hari ke-60 sejak awal periode analisis. Berdasarkan proses fitting, terdapat data resmi yang diperoleh bahwa ukuran akhir epidemis untuk gelombang kedua mencapai 173.109. Sedangkan parameter laju pertumbuhan C bernilai 0,059, yaitu angka yang hampir sama dengan gelombang pertama. Nah, berdasarkan hasil model, penurunan kasus yang signifikan diperkirakan mulai terjadi pada awal Februari 2001. Setelah itu, jika dihitung hingga mendekati saturasi 99,9% atau N-nya itu 0,999 P, maka gelombang kedua diperkirakan berakhir sepenuhnya pada sekitar akhir April 2021. Nah, di sini saya mencatat rumus-rumus yang ada di dalam jurnal yang kita bahas. Ada rumus eksponensial awal, ada rumus logistik final, ada rumus logistik, ada titik infleksi atau peak time, rumus final epidemic size atau asintotik. Maka kesimpulan dari jurnal ini, peneliti bertujuan bahwa model logistik mampu menghasilkan prediksi epidemis yang sangat mendekati data aktualnya. Penerapan pada kasus COVID-19 di Mesir memperlihatkan bahwa hasil model selaras dengan laporan resmi pemerintah, baik pada gelombang pertama maupun gelombang kedua pandemi. Selain itu, akurasi model ini juga dapat berfungsi sebagai mengestimasi jumlah kasus kumulatif, waktu puncak, ukuran akhir epidemis, kesederhanaan struktur model logistik yang hanya membutuhkan sedikit parameter, menjadikannya alat yang sangat praktis dan efisien untuk memantau jangka panjang, terutama di situasi ketika ketersediaan data epidemiologi sangat terbatas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah tulis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.